Republik Indonesia. Melalui rapat paripurna DPR RI sepakat mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ada 3 poin revisi yang disepakati melalui rapat paripurna. Materi pemuatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara mufakat antara lain penghapusan penjelasan pasal 10 yang mengatur wakil menteri serta perubahan pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian. Undang-undang baru yang sudah ditetapkan itu juga merevisi peraturan perundang-undangan yang lama. Sebelumnya, jumlah kementerian dibatasi hanya 34. Kini berubah menjadi sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan disahkannya RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang, maka Presiden terpilih 2024 memiliki keleluasaan untuk menyusun sekaligus menentukan jumlah kursi menteri di kabinetnya. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana disampaikan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya tengah mengkaji penambahan komisi di DPR seiring kabar rencana penambahan jumlah kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran. Dengan adanya penambahan komisi di DPR RI, akan ada mitra terkait dengan kementerian tersebut. Senada dengan Puan, Wakil Ketua Umum Golkar Aceh Hasan Syazili mengatakan terdapat peluang komisi DPR yang termasuk ke dalam alat kelengkapan Dewan AKD yang akan bertambah di DPR periode 2024-2029. Aceh tak menampik kans itu muncul setelah pengesahan RUU tentang Kementerian Negara yang membuat Presiden memiliki kewenangan penuh menentukan jumlah kementerian. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Dampak wacana penambahan kementerian lembaga di era Prabowo Gibran juga terasa hingga ke Gedung Senayan. Muncul pertimbangan menambah jumlah komisi di DPR guna mengawasi kementerian lembaga yang baru di era pemerintahan Prabowo. Lantas sudah sejauh mana wacana ini bergulir di DPR, kemudian apa pentingnya penambahan komisi ini bagi keberlangsungan pemerintahan? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya mau ke Bang Aceh terlebih dahulu. Bang Aceh, ini mengapa ada pertimbangan menambah komisi di DPR? Kan kementerian dan lembaga itu bertambah, tetapi bidangnya ini sebenarnya sudah existing di DPR, Bang. Iya, jadi begini, tentu ini semua tergantung dari sejauh mana kementerian yang ada itu nanti dirumuskan atau ditetapkan oleh Presiden terpilih untuk periode yang akan datang. Kalau misalnya kementeriannya itu bertambah, gitu ya, maka saya kira sudah seharusnya komisinya juga bertambah, karena menyangkut dengan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintahan yang akan datang. Ya, jadi kan setiap portofolio kabinet itu seharusnya harus ada pengawasan. Ya, pengawasan yang dilakukan oleh DPR sebagaimana tugas dan fungsinya, selain melakukan pengawasan tetapi juga menyusun anggaran dan juga termasuk di dalamnya adalah memastikan agar berbagai kebijakan legislasi juga diarahkan pada sesuai dengan portofolio dari desain pemerintahan yang akan datang. Nah, jadi sekali lagi tentu ini tergantung dari sejauh mana desain pemerintahan ke depan, ya. Jika sebagaimana kan kita tahu bahwa potensi terjadinya penambahan kementerian tentu sangat terbuka, ya. Sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang tentang Kementerian Negara, revisi terhadap Kementerian Negara tersebut, gitu. Nah, jika nanti di dalam proses pembentukan pemerintahan ke depan, ya, kabinetnya misalnya lebih besar daripada yang sekarang, ya, tentu konsekuensinya menurut kami adalah bahwa itu harus dibarengi juga dengan
penambahan komisi dalam rangka bagaimana melakukan pengawasan terhadap kinerja dari kementerian-kementerian yang ada, gitu. Oke. Nah, jadi saya kira itu nanti akan dilakukan setelah nanti pelantikan presiden menentukan siapa dan berapa jumlah kementerian yang nanti akan ada pada pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, saya mau lempar ke Bang Rey. Bang Rey, perlu nggak Bang apabila ada penambahan kementerian diikuti dengan penambahan komisi juga begitu? Ini apakah nanti cukup efektif atau malah justru akan membebani keuangan negara misalnya begitu Bang? Kalau penambahan jelas akan berakibat kepada keuangan negara ya gitu. Nah, tapi kalau seperti desain awal misalnya berapa komisi gitu seperti semula ya tentu tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau ada penambahan komisi ya dengan sendirinya penambahan macam ya termasuk di dalamnya penambahan administrasi sehingga dengan begitu akan ada penambahan biaya terhadap anggota DPR gitu. Tetapi memang di dalam aturan kita itu penambahan komisi, perubahan komisi, nomenklatur komisi itu juga sangat situasional gitu ya, tergantung pada hasil pandangan politik yang terjadi dalam siklus 5 tahunan gitu. Oleh karena itu nama-nama komisi misalnya yang seperti sekarang komisi 1, komisi 2 dan seterusnya itu dengan memasukkan unsur-unsur tertentu di dalamnya, itu tentu saja bisa berubah lain waktu misalnya sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh anggota DPR sendiri gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal apakah akan mudah dan sulit untuk mengubah jumlah komisi. Mengubah jumlah komisinya sih mudah ya, tetapi implikasi perubahan itu yang harus diperhatikan dengan serius gitu. Pertama bukan soal saja keuangan gitu, tapi satu gitu ya. Ini kan jadwal pelantikan anggota DPR dengan presiden itu beda sampai 19 hari. Tanggal pelantikan anggota DPR itu 1 Oktober, pelantikan presiden itu 20 Oktober, kan ada 19 hari bedanya di antara mereka. Sementara ketentuan di dalam undang-undang menyebutkan pembentukan komisi itu di awal persidangan anggota DPR. Nah awal persidangan itu kan ya awal mereka dilantik itu gitu. Kalau tidak sampai kemudian ada perbincangan nomenklatur dari kementerian untuk menentukan bagaimana komisi dibentuk gitu. Itu artinya kemungkinan besar menentukan masa sidang tahun berikutnya ya. Jadi bukan masa sidang berikut tapi masa sidang tahun berikutnya gitu. Nah itu agak menurut saya tentu membutuhkan 1 tahun berikut gitu. Nah yang kedua, yang seterusnya kesulitannya itu adalah kan komposisi komisi. Nah berapa komisi yang mau dibutuhkan? Apakah misalnya membutuhkan 2 atau 3 komisi lagi mengingat jumlah anggota kabinet yang kalaupun dioptimalkan katakan misalnya 44 gitu, itu kan asumsinya hanya membutuhkan sekitar 1 komisi sebagai tambahan gitu. Kalau dilihat dari segi jumlah. Karena anggota DPR itu kan jumlahnya cuma bertambah sekitar, seingat saya 10 ya, dari 10 atau 13 anggota DPR. Jadi itu nggak cukup untuk masuk dalam apa yang disebut dengan 1 komisi gitu. Nah itu mungkin bagian-bagian dari kesulitannya nanti. Apakah jumlah komisi dikurangkan atau jumlah anggota DPR per komisi dikurangkan untuk memuat jumlah anggota dalam komisi yang baru gitu ya, atau seperti apa gitu. Nah ini persoalan teknis yang nanti mengimbangi terkait dengan rencana pembuatan komisi ini, tentu di luar soal budget yang memungkinkan akan bertambah gitu. Oke, Bang Aceh, saya mau ke Bang Aceh. Ini sebenarnya pembicaraan atau wacana ini sudah sampai sejauh mana sih Bang? Tadi kan kalau Bang Rey itu menyebutkan ini penambahan komisinya ada berapa, mungkin ada 1 atau 2 atau 3 komisi begitu. Kalau di teman-teman DPR apakah sudah ada begitu proyeksi? Karena kalau di teman-teman media kan menyebutkan ini kementerian lembaga itu mungkin totalnya bisa sampai 44. Apakah sudah mulai dikeker begitu dikira-kira oleh teman-teman DPR penambahan komisinya berapa? Ya, tentu pembicaraan soal penambahan komisi sekali lagi tergantung dari portofolio pemerintahan yang nanti akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Gibran ya. Walaupun tentu soal pembahasan tersebut didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Nah poin penting yang harus kita pastikan kan
adalah bahwa kinerja pemerintahan ke depan sesuai dengan peran dan fungsinya itu memang harus tetap ada dalam konteks pengawasan kinerjanya oleh DPR gitu ya. Nah, efektivitas untuk memastikan agar kinerja pemerintahan itu berjalan dengan baik, tentu legislatifnya juga harus punya cara untuk bagaimana bisa melakukan pengawasan tersebut gitu. Nah, tentu sekali lagi ini tergantung dari sejauh mana dan berapa jumlah dari kementerian yang nanti akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Gibran. Oke. Ya. Nah, Bang Aceh, kalau melihat jumlah kementerian lembaganya, tapi kalau tadi Bang Rey kan menyampaikan lini masanya itu DPR duluan Bang yang dilantik, baru kemudian selang 2 minggu begitu ataupun kurang lebih 19 hari baru ada pelantikan kabinet, baru ketahuan nama-namanya. Apakah seperti apa nanti Bang efektivitasnya? Karena kan kalau mengacu dari Bang Aceh bilang melihat kementerian lembaga, tapi yang dilantik teman-teman di DPR dulu begitu Bang? Iya, ini kan biasa ya, bahwa biasanya memang saya kebetulan periode yang 2019 juga terlibat ya di dalam proses bagaimana kita menentukan tentang di komisi berapa dan lain-lain. Dan yang paling penting kan portofolionya juga harus jelas dulu. Kan kita tidak bisa membuat sebuah menentukan sebuah kebijakan tentang komisi ini tanpa menentukan dulu mitranya, ya. Nah, jika sekarang ini ada wacana untuk penambahan komisi, tentu ini juga harus diselaraskan dengan bagaimana proyeksi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya kira soal tersebut pasti akan menjadi bahan pembahasan ya dari para ketua umum partai politik ya terkait dengan bagaimana konfigurasi dari pemerintahan ke depan, terutama jumlah kementerian yang nanti akan ditetapkan. Jadi karena itu tentu sekali lagi ya soal berapa jumlah komisi, sekali lagi ini tergantung dari berapa jumlah kementerian yang nanti akan ditetapkan. Okay. Saya meyakini ya bahwa proses pembahasan tersebut ya akan dibahas bersama-sama ya, karena kan yang menentukan jumlah komisi pun itu kan para pimpinan fraksi yang ada di DPR RI. Pimpinan fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai-partai yang ada di DPR tersebut, sehingga ya proses pembahasannya pasti akan mengalami harmonisasi ya dengan apa yang nanti akan ditentukan dalam pemerintahan ke depan tersebut bersama dengan para ketua umum partai politik gitu. Oke, Bang Rey, berarti kita bisa melihat kisi-kisi nih ya Bang, kalau jumlah komisinya nanti ketika awal Oktober bertambah, artinya portofolio kementerian yang akan ditambah di era Prabowo Gibran bisa kita lihat kisi-kisinya dari situ ya Bang? Iya, saya sih sebetulnya bicara soal teknisnya ya, yang saya lihat ini agak rumit kalau kemudian anggota DPR menambah jumlah komisi gitu. Pertama dari segi jumlah anggota DPR kan, kalau kita belajar dari anggota DPR yang sekarang ini, hampir per komisi itu ditempati oleh sekitar 60 anggota DPR kan. 53. Ya, 53, hampir segitu. Sementara penambahan anggota DPR kita yang sekarang tidak terlalu signifikan gitu. Kan cuma nambahnya 10 sampai 13 anggota DPR kan. Ya. Nah oleh karena itu apakah kalau dilihat dari katakan kita sebut 53, nah dari 53 itu apakah memang cukup untuk membentuk komisi baru untuk jumlah yang sama dengan anggota DPR yang lain, anggota komisi yang lain sekitar 53 gitu ya. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau memang dilihat dari jumlah yang ditangani ya, atau yang merupakan mitra dari komisi terhadap kelembagaan kementerian itu maksimal mungkin 5 kementerian ya yang dalam satu komisi gitu.
Nah, kalau sampai 4 kementerian yang dibentuk oleh presiden, ya memang kalau dari aspek itu membutuhkan munculnya satu komisi baru gitu. Karena ada 4 kementerian baru yang dibentuk oleh presiden gitu. Bahkan kalau sampai jumlahnya misalnya 10 kementerian yang dibentuk baru oleh presiden, ya itu artinya membentuk 2 komisi baru dari yang sekarang. Kalau sekarang ada 11, itu artinya memungkinkan menjadi 13 komisi di DPR. Nah, cuman dari aspek keanggotaan bagaimana mengelolanya gitu. Karena itu tadi kalau kita lihat umumnya minimal anggota DPR minimal anggota DPR dalam satu komisi itu adalah sekitar 50 gitu. Nah, cukup nggak kalau sampai misalnya tambah 2 komisi atau 3 komisi di anggota DPR ini dilihat dari aspek anggota DPR. Kecuali memang DPR-nya motongnya itu misalnya tidak lagi jadi 50 per satu komisi, tapi mungkin 40 atau 45 orang. Kalau itu ya mungkin bisa dibagi ke dalam 2 komisi. Nah, masalahnya akan timbul lagi. Karena apa gitu? Akan kelihatan mungkin satu anggota DPR itu bisa membidangi 2 aktivitas atau bahkan aktivitas kelembagaan sekaligus di dalam DPR. Jadi selain misalnya anggota komisi, dia mungkin juga menjadi anggota badan legislasi, dia boleh jadi menjadi anggota macam-macam lainnya gitu. Padahal pada tingkat tertentu kita berharapkan sebetulnya anggota DPR ini bisa lebih luas sekarang. Sehingga ada pengawasan, pembahasan terhadap rancangan undang-undang yang jauh lebih solid daripada anggota DPR itu bolak-balik misalnya belum selesai membahas satu rancangan undang-undang tetapi dibutuhkan untuk masuk ke dalam panitia pansus sana ataupun badan sana di dalam anggota DPR dan sebagainya gitu. Jadi kalau belajar dari semangat itu, semangatnya sih sebetulnya anggota DPR itu kok kalau memungkinkan ya dia hanya berada dalam 1 atau 2 kelembagaan gitu di dalam badan DPR itu gitu. Jadi tidak banyak gitu. Sehingga ada fokus, sehingga tidak bolak-balik seperti yang sekarang. Kadang-kadang anggota DPR masih membahas rancangan undang-undang ini pindah lagi ke sana gitu ya. Kadang-kadang sudah ditugaskan sebagai pansus, kadang-kadang sudah ditugaskan sebagai panitia kerja, macam-macam dan seterusnya itu anggota legislatif gitu. Sehingga fokus dari anggota DPR yang bersangkutan itu tidak terlihat gitu. Nah, ini menurut saya lebih bersifat teknis ya, tetapi teknis yang menentukan pada kualitas DPR ke belakang di luar tentu saja persoalan uang ya, persoalan dana. Kalau sampai 2 komisi ditambah itu kan artinya DPR membutuhkan staf ahli untuk 2 komisi, membutuhkan staf administrasi untuk 2 komisi gitu ya, dan membutuhkan honorarium tambahan untuk setidaknya 2 ketua komisi gitu. Nah, itu uang yang boleh kita anggap kecil tapi bisa juga dianggap besar dan sebagainya gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya mau minta Bang Aceh curhat soal beban kerja apabila mitra kerja ditambah. Apakah memang jika mitra kerja ditambah maka komisi harus ditambah, tapi ditahan dulu Bang Aceh dan juga Bang Rey. Kita akan hadirkan sesaat lagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama di Pilihan Indonesia. Pilihan Indonesia akan lanjut membahas soal wacana penambahan komisi di DPR imbas rencana penambahan kementerian lembaga di era Prabowo Gibran. Saya mau ke Bang Aceh. Bang Aceh, apakah sebenarnya selama ini mitra kerja tiap komisi ini memang terlalu banyak? Sehingga kalau mitra kerjanya ditambah misalnya 1 atau 2 begitu, maka komisinya harus ditambah. Kemudian apakah memungkinkan tadi skenario yang Bang Rey bilang, jadi satu komisi yang tadinya hanya 50 anggota, kemudian dipangkas menjadi 40-45 untuk ada misalnya untuk memenuhi si wacana penambahan komisi ini? Ya, saya mengacu pada pengalaman saya ya sebagai pimpinan Komisi 8. Komisi 8 itu membidangi ada 3 kementerian, ya, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga ada badan-badan yang lain yang terkait dengan sosial, agama dan sosial dan keagamaan begitu. Jadi mitra kita itu antara 8 sampai 9 sesungguhnya ya. Jadi kementeriannya 3 ditambah lagi dengan badan 1, belum lagi Basnas dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman kami
menyusun agenda terutama untuk bisa memastikan terkait dengan baik dalam konteks siklus anggaran, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan sesuai dengan bidang kita, dengan jumlah portofolio kabinet di bidang sosial, agama, dan penanggulangan bencana saja, itu waktu kita relatif membutuhkan waktu yang panjang gitu, ya. Misalnya kalau kementeriannya terlalu banyak, itu kayaknya agak sulit buat kita tuh untuk bisa memastikan kinerja pengawasan, termasuk juga rapat-rapat rapat anggaran gitu ya. Belum lagi kita bicara soal kualitas legislasi kita, ya, sesuai dengan bidang tugas kita. Nah, karena itu menurut saya kalau kemungkinan terjadi penambahan kabinet, jumlah kementerian, maka menurut kami memang katakanlah kalau yang sekarang 34 kementerian, ya, dan badan, kalau kemungkinan ini lagi-lagi kalau andaikan misalnya ada 40 kementerian, ya ini rasa-rasanya sih agak sulit untuk bisa dipastikan bahwa bisa diawasi oleh 11 komisi gitu, ya. Karena rata-rata ya setiap, saya juga contohnya komisi 1 itu kan bukan hanya luar negeri, tapi di situ juga ada pertahanan dan ada kominfo, ya. Itu 3 bidang itu bukan sesuatu yang pasti untuk menyusun program, baik program pengawasan, penyusunan siklus anggaran, hingga kita membuat legislasi, itu menurut saya ditangani oleh satu komisi dengan bidang yang terlalu banyak, itu efektivitasnya malah menjadi tidak terlihat secara lebih efektif gitu. Nah, karena itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau ya jumlah kementerian ini ditambah, menurut saya memang mau tidak mau kita harus menambah komisi gitu. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Bang Ray tadi, memang soal satu anggota DPR RI bisa dia juga menjadi anggota pada AKD yang lain, misalnya selain menjadi anggota komisi bisa menjadi anggota badan legislasi, ya. Nah, bagi partai-partai yang mendapatkan kursi yang besar, ya, seperti misalnya Partai Golkar, ya, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 102 kursi, kita bisa mendistribusikan penugasan sesuai dengan komisi masing-masing, ya. Misalnya satu komisi ada anggota kita bisa sampai 7 sampai 8 gitu, ya. Nah, tetapi ada di antara mereka juga yang ditugaskan untuk pada AKD yang lain, pada badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, atau BURT gitu, ya. Nah, memang satu anggota itu bisa merangkap juga menjadi badan kelengkapan di DPR RI yang lain. Nah, kalau partai-partai besar, menurut saya nggak relatif sejauh ini nggak ada masalah, ya. Yang menjadi masalah itu kalau misalnya partai yang ya jumlah anggotanya relatif lebih sedikit gitu, sehingga selain dia menjadi anggota di komisi, tetapi juga dia bisa juga menjadi anggota di badan-badan yang lain gitu. Merangkap itu sesuatu yang memang biasa gitu ya di dalam tubuh DPR. Nah, tinggal kan sekarang ini kan dalam konteks tertentu tergantung dari sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh fraksi masing-masing terhadap kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikeluarkan. Nah, pada prinsipnya bagi anggota DPR tentu mereka bekerja atas apa yang seharusnya mereka perjuangkan, ya, dan juga ada arahan dari fraksinya masing-masing yang tentu fraksinya tergantung dari kebijakan dari partai politik di mana fraksi itu berasal. Okay. Nah, jadi memang menurut saya perlu ada exercise, perlu ada pengkajian.
seperti yang saya katakan di dalam berbagai kesempatan ya, soal penambahan komisi ini tentu harus dikaji secara matang karena juga Baik. menyangkut dengan efektivitas dari kinerja, bukan saja kinerja pemerintahan tetapi juga kinerja dari parlemen itu sendiri gitu. Oke, baik. Bang Rey, terakhir. Sebenarnya ada opsi lain nggak sih Bang jika kementerian lembaganya ditambah tapi tidak perlu menambah komisi begitu? Karena kan tadi Bang Rey menyebut ada sejumlah tantangan ataupun hambatan begitu. Terutama tadi Bang Aceh juga sempat meng-highlight bagi partai-partai dengan jumlah anggota yang lebih sedikit ini mungkin distribusi tugasnya akan lebih keteteran begitu Bang? Ya, yang paling mungkin itu ya tidak menambah jumlah jumlah kementerian, sehingga dengan begitu tidak perlu menambah jumlah komisi gitu ya. Nah, sebab ada problem di dalamnya selain apakah akan menambah jumlah komisi atau tidak, juga nanti akan menatar ulang. Sebab kan kalau misalnya ya nomenklatur dari kementeriannya diubah, nah itu nanti akan dicocokkan lagi kira-kira ini nanti akan masuk ke komisi berapa ya dan sebagainya gitu. Jadi kerumitan-kerumitan teknis, tapi yang saya sebut tadi akan berimpact kepada kualitas anggota DPR sendiri gitu ya. Atau kalaupun tidak menunda untuk menambah jumlah kementerian itu, ya setidaknya memperkecil kemungkinan penambahan jumlah kementerian yang akan ditambah gitu. Tapi ini kan menurut saya ya salah satu bentuk yang mungkin belum terpikirkan oleh Undang-Undang Kementerian Negara yang baru ini dengan merevisi jumlah kementerian yang tanpa batas gitu. Sehingga apa? Sehingga sulit kemudian mendesainnya di dalam kerangka sistem ketatanegaraan kita secara menyeluruh. Ini kan cuma mau ambisi soal nambah jumlah menteri, tapi nggak dipikirkannya kalau nanti jumlah menteri itu gimana kayak DPR-nya gitu. Apakah dengan jumlah menteri DPR yang kayak seperti sekarang dan sebagainya itu akan memadai kalau jumlah kementerian kita ini akan ditambah gitu. Itulah sebabnya ada mestinya itu korelasi antara penambahan jumlah kementerian dengan kemungkinan melihat secara struktur juga kelembagaan di legislatifnya gitu. Ini kan tidak terburu-buru dan menurut saya penuh nafsu, udah deh tambahin aja jumlah kementeriannya. Tapi saat yang bersamaan nggak melihat efek yang berkaitan dengan jumlah kenaikan kementerian ini dalam sebuah sistem besar ketatanegaraan kita gitu. Nah, kita kan menghadapi hal yang seperti yang sekarang ini. Padahal dengan jumlah 560 misalnya seperti yang kemarin, plus dengan 11 anggota komisi, 11 jumlah komisi DPR, itu kan satu sistem yang dibuat sebetulnya gitu. Yang sudah dirancang sedemikian rupa antara jumlah anggota DPR dengan jumlah kementerian dan dengan sendirinya implikasinya pada jumlah komisi gitu. Sebab akan ada pertanyaan, misalnya kalau kita kurangi jumlah komisi 45, taruhlah dia menjadi dari 50 menjadi 45. Dengan beban pekerjaan yang kita sebutkan tadi, dengan jumlah kementerian, dengan jumlah anggota DPR yang banyak saja pun masih keteteran kok untuk mengawasi beberapa kementerian di dalam satu komisi. Apalagi jumlah anggota DPR-nya kita rampingkan ya, kita perkecil gitu. Baik. Nah ini menurut saya disebabkan itu tadi, terlalu nafsu mengubah undang-undang kementerian negara, lalu melupakan aspek lain yang berkaitan langsung sebetulnya dengan undang kementerian negara itu, sehingga menimbulkan semacam komplikasi teknis seperti yang kita alami saat ini itu. Oke, baik. Kita nantikan apakah jadi tidaknya penambahan kementerian lembaga yang juga nanti akan berdampak pada penambahan komisi di DPR. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dan juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bung Aceh. Selamat malam, Bang Ray.